البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan kemarin kita masuk dalam penyebutan sebab-sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ampuni orang-orang yang terjatuh dalam suatu dosa. Yang disebutkan di sini 10 sebab berdasarkan penelaahan dalil dari As-Sunnah maupun Alkitab. Yang sebelumnya ada kaidah bagus yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala berkaitan dengan kabair dan shaghair, bahwasanya dosa-dosa tersebut terkadang keluar dari kondisi asalnya kepada kondisi yang lain karena sesuatu yang ada di dalam hatinya. Kabirah, ketika diiringi rasa takut dan seterusnya, maka bisa dikaitkan atau diikutkan dengan shaghirah. Demikian pula sebaliknya. Dan juga yang menguatkan sisi ini asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, man hafizah. Ini asar ringkas tapi bagus, sanadnya sahih. Apa bunyinya indak Hudzaifah? Baik. La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil bersamaan dengan terus-menerusnya dia melakukan. Dan tidak ada dosa besar bersamaan dengan istighfar. Kenapa? Karena istighfar akan menggugurkannya. Sebagaimana pula, kawan, dosa kecil kalau diikutkan padanya peremehan, kemudian tidak peduli dengan dosa-dosa, maka ini bisa diikutkan dalam kategori dosa besar. Maka diperhatikan hal tersebut. Dan kemarin kita masuk pada sebab yang pertama dari sebab-sebab gugurnya ancaman atas suatu dosa. Yang pertama apa itu? Abdurrahman, taubat. Taib. Dan ini merupakan sebab paling utama, kawan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah janjikan bagi orang-orang yang bertobat dengan pengampunan dan dengan keberuntungan. Apa di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut? Ismail. Di antaranya ayat pokok dalam masalah ini, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, perintah untuk bertobat. Kemudian Allah katakan asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Dan asa kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bermakna pasti. Kalau kalian memang betul-betul tobat dengan tobat yang sesungguhnya, maka pasti Allah akan menggugurkan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar.
dan akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat yang lain apa Aba Umar? Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Ini penegasan dari Allah, aku sungguh Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat dan beramal saleh, kemudian mengikuti jalan petunjuk. Ayat yang lain apa? Kasfi. Tayyib, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian keseluruhan wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Tayyib. Dan kemarin ikhwan ada pembahasan penting juga berkaitan dengan masalah diterimanya taubat. Ketika seorang bertobat dari suatu dosa, tapi dia masih melakukan dosa yang lain, apakah taubat dari dosa yang dia ingin meminta ampunan kepada Allah tersebut diterima? Nah, indaka Ghazi, bagaimana kesimpulan masalah ini? Mana Haddad, ulangi. Taubatnya diterima? Taib, apabila dosa yang dia masih lakukan tersebut bukan dosa yang sejenis dengan apa yang dia bertobat darinya. Sejenis, harus sama. Yang sejenis. Nah, ini perincian dari Ibnul Qayyim dan ini bagus, kawan. Jadi ketika seorang melakukan dosa A, bertobat darinya, tapi masih melakukan dosa B. Nah, apakah tobat dia dari dosa A diampuni oleh Allah atau diterima oleh Allah ketika dia memenuhi syarat-syarat tobat? Maka jawabnya apa? Diterima, selama dosa B yang dia lakukan itu tidak sejenis dengan dosa A. Paham? Contoh dosa yang sejenis. Contohnya kemarin bagaimana? Dicontohkan bagaimana? Kasyaf. Sehingga permintaan taubat dia itu tidak diterima. Kenapa? Karena dia masih melakukan dosa lain yang sejenis. Baik. Nah, dia bertobat dari berzina dengan seorang wanita. Taubat ini. Tapi dia masih melakukan zina dengan wanita lain, wanita yang lain. Nah, ini tidak diterima taubatnya. Seperti juga seorang bertobat dari minum khamar, tapi mengkonsumsi narkotika gantinya. Ini tidak diterima taubatnya. Tapi kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala, wa hal yajubbul islamu ma qablahu min asy-syirki wa ghairihi min adz-dzunubi wa illam yatub minha. Ini permasalahan berikutnya. Apakah Islam itu menutupi apa-apa yang sebelumnya yang dia lakukan berupa kesyirikan dan yang lainnya, berupa dosa-dosa walaupun dia belum bertobat darinya? Am la budda ma'al islami minat taubati min ghairi syirik, ataukah mesti bersama dengan keislaman itu dia bertobat selain pada dosa kesyirikan? Ini permasalahan dipahami dulu, kawan. Ketika seorang masuk Islam, apakah cukup dengan masuknya Islam ini untuk apa? Menutupi semua dosa-dosa yang dia lakukan, kesyirikan, perzinaan, riba dan seterusnya. Ataukah dia setelah masuk Islam juga wajib untuk bertobat pada masing-masing dosa yang dia lakukan selain kesyirikan? Hatta law aslama wa huwa musirrun ala zina wa syurbil khamri mathalan.
hal yu'akhadhu bima kana minhu fi kufrihi min az-zina wa syurbil khamar. Sampai walaupun dia telah masuk Islam, dalam keadaan dia masih terus-menerus melakukan zina dan minum khamar misalnya, apakah dia akan dihukum dengan dosa-dosa yang dulu dia lakukan semasa kafirnya yang berupa zina dan minum khamar? Am la budda an yatuba min dzalika dzanbi ma islami, ataukah harus dia bertobat dari dosa itu bersamaan dengan keislamannya? Au yatuba taubatan amatan min kulli dzanbin, ataukah dia bertobat dengan tobat yang umum dari semua dosa-dosa. Taib. Wa hadza huwal ashah annahu la budda min at-taubati ma'al Islam. Dan inilah pendapat yang paling benar, yang paling kuat, yaitu mesti dia bertobat bersamaan dengan keislamannya. Taib, butuh dia bertobat. Wa kaunut taubati sababan li ghufranil dzunubi wa adamil mu'akhadhati biha mimma la khilafa fihi bainal ummah. Dan keadaan taubat yang merupakan sebab pengampunan dosa-dosa dan tidak dihukum dengan sebabnya, itu merupakan perkara yang tidak ada perselisihan di antara umat. Baik. Jadi pembahasan tadi, ikhwan, intinya apa? Ketika seorang telah masuk Islam, dia butuh untuk apa? Untuk bertobat dari dosa-dosa yang telah lalu, walaupun apa, dengan tobat yang umum. Kalau dia ingat dari dosa-dosanya, maka dibutuhkan untuk secara khusus dia apa? Menghadirkan dalam apa? Dalam hatinya permintaan tobat dari dosa itu. Taib, adapun dosa-dosa yang dia tidak sadari, maka itu sudah tercakup dalam taubat yang sifatnya umum, dengan syarat, ikhwan, nah, apabila dia mengetahui dosa tersebut, dia segera bertobat. Taib. Nah, apabila dia mengetahui dosa tadi, segera bertobat. Maka ketika dia tidak tahu, nah, sudah dicakup dalam permintaan taubat secara umum yang dicontohkan dalam hadis-hadis, ikhwan, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta ampunan secara umum. Allahumma ighfir li dzambi kullah, dikfahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, aku minta ampunan kepadamu dari semua dosaku, dikfahu wa jillah, yang lembut maupun yang nampak jelas, wa awalahu wa akhirah, yang awal maupun yang akhirnya, wa alaniyatahu wa sirrah, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ini termasuk lafaz taubat yang umum, ikhwan, permintaan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, yang juga merupakan doa yang diajarkan Nabi untuk dibaca di sujud kita. Di sujud kita. Dan dalam sujud, karena kita diperintahkan untuk memperbanyak doa, ikhwan, sehingga walaupun datang hadis doa tersebut dibaca Nabi dalam sujud, tidak mengapa dibaca dengan beberapa doa yang ada yang lainnya, karena masuk dalam keumuman untuk apa? Memperbanyak doa. Jadi setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la, saya perbanyak doa dari doa-doa yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita ketahui, ikhwan, bahwasanya kebid'ahan tidak masuk. Kebid'ahan tidak masuk dalam cakupan apa? Cakupan taubat yang amah. Kenapa? Dikarenakan pelakunya tidak menganggap itu sebagai suatu dosa. Tidak menganggap itu sebagai suatu dosa. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Sehingga dalam hadis, innallaha hajabat taubah an kulli sahibi bid'ah hatta yada'a bid'atah. Allah menutup taubat dari pelaku kebid'ahan sampai meninggalkan bid'ahnya. Kenapa? Karena pelaku bid'ah tidak melihat apa yang dia lakukan itu dosa.
tidak meyakini suatu dosa, maka bagaimana dia bertobat? Qala walaysa syai'un yakunu sababan li ghufrani jami'idz dzunub illa taubah. Dan tidak ada sesuatu yang menjadi sebab pengampunan keseluruhan dosa-dosa kecuali taubat. Qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri-diri mereka, yaitu melakukan dosa-dosa kezaliman pada diri sendiri. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia itu Al-Ghafur, zat yang maha luas ampunannya, dan Ar-Rahim, zat yang maha luas rahmatnya. Wa hadza liman tab, dan ini bagi orang yang bertobat. Adapun yang tidak bertobat tentunya tidak masuk dalam cakupan ayat. Apalagi dia mati dalam keadaan membawa dosa kesyirikan, maka tidak akan diampuni. Wa lihadza qala la taqnatu wa qala ba'daha wa anibu ila rabbikum al-ayat. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan wala taqnatu min rahmatillah, atau la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan setelahnya wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah dirilah. Karena itu kesempurnaan taubat, seorang kembali pada Allah dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dirinya. Kemudian akhwani fillah, berhubungan dengan permasalahan di awal tadi juga ada penjelasan bagus dari Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam Fathul Bari beliau jilid 1 halaman 141 berhubungan dengan masalah ini. Yang kesimpulannya ya bahwasanya Islam akhwan dia menutupi dosa-dosa sebelumnya. Karena dalam hadis annal Islam yahjubu maka qablah. Bahwasanya Islam itu menghijabi, yaitu atau yahjibu maka qablah, yaitu menutupi semua dosa-dosa yang telah lalu. Baik. Nah, ini bagi siapa? Kalau menurut Ibnu Rajab, bagi orang yang setelah Islamnya betul-betul meninggalkan apa? Meninggalkan dosa-dosa itu. Nah, adapun seorang yang masuk Islam akan tapi dia masih terus-menerus berada di atas dosa yang dulu dia lakukan, maka ini harus bertobat dengan tobat tersendiri, paham? Nah, itu. Baik. Ini kesimpulan bagus juga dari Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam masalah yang disebutkan di awal. Sekarang kita masuk pada as-sababus tsani, sebab yang kedua al-istighfar. Qala ta'ala wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat ini sangat jelas kawan, bahwasanya istighfar menjadi apa? Menjadi penghalang turunnya hukuman dan azab. Allah katakan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dalam keadaan mereka beristighfar. Lakinnal istighfara taratan yuzkaru wahdahu wa taratan yuqranu bit taubah. Akan tetapi istighfar itu terkadang disebutkan sendirian dan terkadang digandengkan dengan taubat. Lalu apa bedanya ikhwan antara taubat dan istighfar? Fa in dzukira wahdah dakhalat ma'ahu taubah. Maka apabila istighfar disebutkan sendirian, maka masuk bersamanya makna taubat. Jadi sama istighfar dan taubat kalau disebutkan sendiri-sendiri.
Kama idza dzukiratit taubatu wahdaha, na'am, syamalatil istighfar. Demikian pula sebagaimana apabila disebutkan taubat sendirian, maka mencakup juga makna istighfar. Fattaubatu tatadammanul istighfar wal istighfaru yatadammanut taubah. Sehingga taubat terkandung di dalamnya istighfar dan istighfar terkandung di dalamnya taubat. Wa kullu wahidin minhuma yadkhulu fi musammal akhar indal itlaq. Dan masing-masing salah satu dari keduanya masuk pada istilah yang lain, yaitu istighfar masuk dalam istilah taubat. Taubat masuk dalam istilah istighfar ketika disebutkan secara mutlak, disebutkan sendiri-sendiri. Wa amma inda iqtirani ihdal lafdhataini bil ukhra. Sekarang adapun ketika digandengkan salah satu dari dua lafaz tadi dengan yang lainnya, disebutkan bersamaan, ada taubat, ada istighfar, maka makna masing-masingnya berbeda, ikhwan. Fal istighfaru talabu wiqayati syarri ma madha. Adapun istighfar ketika disebutkan bergandengan dengan taubat, maka makna istighfar adalah talabu wiqayati syarri ma madha, memohon untuk dilindungi dari kejelekan apa-apa yang telah lalu, dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Baik. Ini istighfar. Wa taubah ar-ruju' wa talabu wiqayati syarri ma yakhafuhu fil mustaqbal min sayyiati a'malih. Sedangkan taubat adalah kembali, maksudnya kembali pada Allah dan meminta perlindungan dari keburukan apa yang dikhawatirkan di waktu yang akan datang akibat amalan-amalan yang buruk. Baik. Jadi dari sini kita ketahui, nah ketika digandengkan dua istilah ini, ikhwan, istighfar dan taubat, maka istighfar minta dilindungi dari kejelekan apa-apa yang telah lalu. Sedangkan taubat kembali pada Allah dan minta perlindungan dari hal-hal yang dikhawatirkan, nah, keburukannya di masa yang mendatang dari amalan-amalannya yang jelek. Adapun dari makna asal, ya kawan, dari makna asal, nah, ini lebih mudah untuk kita mengetahui perbedaan keduanya. Bahwasanya taubat asalnya adalah ar-ruju'. Taubat itu asal maknanya adalah rujuk dari perbuatan dosa dan mencabut diri darinya. Ini taubat. Sedangkan istighfar ada tambahan, yaitu pada istighfar adalah apa? Dia menambah padanya meminta ampunan. Baik, meminta ampunan. Makanya taubah wal istighfar, yaitu kembali pada Allah, mencabut diri dari dosa, kemudian apa? Meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa benar permintaan ampunan kalau dia tidak mencabut diri dari dosa. Dan ini makna lebih jelas, Pak, tentang apa? Makna taubat dan istighfar ketika disebutkan bersamaan. Nah, kata yang seperti ini, kawan, dua kata yang seperti ini diistilahkan dengan, nah, kata apa? Ma idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, yaitu kata apabila disebutkan bersamaan maka maknanya berbeda. Tapi jika disebutkan sendiri-sendiri maka bermakna sama. Maka dibawakan faedah di sini oleh Imam Ibn Abil Iz untuk melengkapkan faedah dari kata-kata yang kondisinya sama seperti taubat dan istighfar, yaitu wa nadhiru hadza al-faqir wal miskin. Yang semisal dengan ini permasalahannya itu fakir dan miskin. Idza dzukira ahadul lafdhain, nah, syamal al-akhar. Apabila disebutkan salah satu dari dua lafaz itu maka mencakup yang lainnya. Fakir ya miskin, miskin ya fakir, sama kalau disebutkan sendiri-sendiri. Wa idza dzukira ma'an kana likullin minhuma makna. Apabila disebutkan bersama-sama
maka masing-masing keduanya memiliki makna tersendiri. Seperti innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Disebutkan fuqara, disebutkan masakin. Bedanya apa? Nah, qala ta'ala it'amu 'asharati masakin. Allah katakan dalam kafarah yaitu memberi makan 10 orang miskin. Disebutkan sendiri, berarti masuk kategori juga apa? Fakir. Fa it'amu sittina miskina. Ketika kafarah, juga memberi makan 60 orang miskin, kafarah zihar. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Taib, ini juga disebutkan fuqara secara sendirian, maka maknanya mencakup orang-orang miskin. Taib. Jika kalian menyembunyikan sedekah kemudian diberikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih bagus bagi kalian. Qala la khilafa ala kulli wahidin minal ismaini fi hadhihi al-ayati lamma ufrida syamal al-muqilla wal mu'dim. Tidak ada khilaf bahwasanya masing-masing dari salah satu dari penamaan ini, yaitu fakir dan miskin, dalam ayat apabila disebutkan sendirian mencakup al-muqil dan mu'dim. Muqil itu orang yang punya tapi sedikit. Mu'dim itu yang tidak punya sama sekali. Ya, bedakan. Muqil punya tapi sedikit, kurang masih. Sedangkan mu'dim tidak punya sama sekali. Nah, ini kalau disebutkan sendirian. Walamma qurina ahaduhuma bil akhar fi qoulihi ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, al-ayah kana al-muradu bi ahadihimal muqil wal akhar mu'dim ala khilafin fihi. Baik, dan tatkala disebutkan keduanya ikhwan dalam ayat, maka yang dimaksud dengan apa? Salah satu dari keduanya al-muqil dan yang lain bermakna mu'dim. Nah, sesuai dengan khilaf padanya. Ada khilaf, ada yang mengatakan fakir itu yang muqil, miskin itu yang mu'dim, atau sebaliknya. Dan yang rajih dalam masalah ini ikhwan, yang mu'dim adalah al-fakir. Al-fakir itulah al-mu'dim, yaitu yang memang tidak memiliki apa-apa, ini fakir. Sedangkan miskin itu al-muqil, dia punya sesuatu, punya penghasilan, punya pekerjaan, tapi muqil, yaitu masih kekurangan. Berdasarkan ayat ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Adapun perahu itu milik orang-orang miskin yang bekerja di lautan. Menunjukkan apa? Orang miskin punya pekerjaan, punya perahu untuk kerja. Nah, punya perahu. Zaman sekarang mungkin punya motor untuk apa? Untuk alat mencari penghasilan. Tapi masih mukil, masih kekurangan. Ini masuk kategori masakin. Sedangkan fakir ikhwan memang tidak punya sama sekali. Ini ketika disebutkan berbarengan. Wa kadzalika al-itsmu wal 'udwan wal birru wat taqwa wal fusuq wal isyan. Demikian pula kata-kata yang lain seperti itsm dan 'udwan, bir wat taqwa, fusuq wal isyan. Ini apa? Kondisinya sama ikhwan. Kalau disebutkan sendirian maknanya sama, kalau disebutkan berbarengan maknanya berbeda. Baik. Al-itsmi wal 'udwan, al-itsmu wal 'udwan kalau disebutkan al-itsmu itu at-tajarri 'alal ma'asi. Yaitu dia melanggar, melakukan kemaksiatan. Sedangkan 'udwan itu ta'addi 'alal khalqi. Yaitu dia berbuat kezaliman kepada makhluk. Ada yang lebih bagus ikhwan, al-itsmu wal 'udwan dibedakan, yaitu al-itsmu tarkut ta'ah, sedangkan al-'udwan fi'lul ma'asi. Ini juga disebutkan oleh para ulama. Sedangkan al-birru wat taqwa, al-birru ketika disebutkan bersama-sama bedanya apa ikhwan? Al-birru fi'lut ta'at, melakukan ketaatan-ketaatan. Sedangkan at-taqwa tajannubul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Al-fusuq wal isyan. Taib al-fusuq al-ma'asi al-kabirah, wal isyan
as-saghirah. Ini ketika disebutkan berbarengan. Wa yaqrubu min hadzal ma'na al-kufru wan nifaq. Fa innal kufra a'am. Fa idza dzukira al-kufru syamala an-nifaq. Wa idza dzukira ma'an kana likullin minhuma ma'na. Demikian pula yang dekat dengan pembahasan ini kufur dan nifaq. Karena kufur itu umum. Apabila disebutkan kufur maka mencakup kemunafikan. Apabila disebutkan bersama-sama maka masing-masing memiliki makna. Taib, bahwasanya kufur itu yang terang-terangan, sedangkan nifak yaitu yang menunjukkan keislaman tapi kekufurannya disembunyikan. Fakadzalikal iman wal Islam, demikian pula iman dan Islam. Ala ma ya'til kalamu fihi insyaallah taala. Nah, sesuai dengan penjelasan yang akan datang insyaallah taala. Ini faedah diingat-ingat. Barakallahu fikum. Naktabi bihadza subhanakallah.